Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan materi ajar tentang perkembangan fisik dan motorik. Pengertian perkembangan fisik remaja. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual, dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif. Pengertian perkembangan motorik remaja. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan saraf pusat, saraf, dan otot. Proses tersebut dimulai dengan gerakan-gerakan kasar, gross movement, yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, lari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi halus finger coordination yang melibatkan kelompok otot halus dalam fungsi meraih, memegang, melempar, menulis, menggambar, mewarna, dan lain-lain, yang kedua-duanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. 1. Keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga tubuhnya lebih berat. Faktor lingkungan akan menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak dari orang tuanya. Pada setiap usia, lingkungan lebih berpengaruh terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. 2. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. 3. Kesehatan. Faktor kesehatan remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. 4. Gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. 5. Status ekonomi sosial. Anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. 6. Emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya storid adrenal yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya perbentukan hormon perumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya, dan kondisi ini berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar otak. 7. Bentuk tubuh. Bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bentuk tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Jenis-jenis perkembangan fisik dan motorik remaja. Jenis-jenis perkembangan fisik remaja.
Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode parental dalam kandungan. Berkaitan dengan perkembangan fisik ini, Coughlin dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi A. Sistem saraf. Sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan berkaitan dengan fungsi otak. B. Otot-otot. Otot-otot mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Pertumbuhan anggota badan dan otot-otot pada remaja sering tidak seimbang. Akibatnya pada laki-laki memulai memperlihatkan penonjolan otot-otot pada dada, lengan, paha, dan betis. Pada wanita mulai menunjukkan mekar tubuh yang membedakannya dengan tubuh kanak-kanak. C. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. D. Struktur fisik tubuh. Struktur fisik tubuh meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Pertumbuhan fisik masih jauh dari sempurna pada saat masa puber berakhir, dan juga belum sepenuhnya sempurna pada akhir masa awal remaja. Terdapat penurunan dalam laju pertumbuhan, dan perkembangan internal lebih menonjol daripada perkembangan eksternal. Hal ini tidak mudah diamati dan diketahui sebagaimana halnya pertumbuhan tinggi dan berat badan, atau seperti perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Jenis-jenis perkembangan motorik remaja. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak yang mengatur otot, memungkinkan berkembangnya kompetensi atau keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini dibagi dua jenis, yaitu 1. Keterampilan atau gerak kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, naik dan turun tangga. 2. Keterampilan motorik halus atau keterampilan memanipulasi, seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat-alat mainan. Jenis kemampuan motorik. 1. Gerak lokomotor. Yang termasuk dalam gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan merangkak. 2. Gerak non-lokomotor. Yang termasuk dalam gerak non-lokomotor adalah keseimbangan, kelentukan, dan kekuatan. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Kecekapan motorik yaitu kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tepat, sesuai antara rangsangan dan responnya. Dalam perkembangan masa remaja, perkembangan aspek motorik bukanlah aspek yang mengalami banyak perubahan atau tidak terlihat ciri-ciri yang menonjol, sebagaimana pertumbuhan internal lebih menonjol pada pribadi remaja dibandingkan dengan pertumbuhan eksternal. Perkembangan fisik, emosi, dan sosial pun pada masa ini jauh lebih menonjol dibandingkan dengan perkembangan motoriknya. Ciri-ciri perkembangan fisik dan motorik remaja. A. Perubahan eksternal. 1. Tinggi. Rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara usia 17 dan 18 tahun dan rata-rata anak laki-laki kira-kira setahun sesudahnya. 2. Berat. Perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi, tetapi berat badan sekarang tersebar ke bagian-bagian tubuh yang tadinya hanya mengandung sedikit lemak atau tidak mengandung lemak sama sekali. 3. Proporsi tubuh. Berbagai anggota tubuh lambat dan mencapai perbandingan tubuh yang baik. Misalnya badan melebar dan memanjang sehingga anggota badan tidak lagi kelihatan terlalu panjang. 4. Organ seks. Baik organ seks pria maupun wanita mencapai ukuran yang matang pada akhir masa remaja, tetapi fungsinya belum matang sampai beberapa tahun kemudian. 5. Ciri-ciri sekunder. Ciri-ciri seks sekunder yang utama berada pada tingkat perkembangan yang matang pada akhir masa remaja. Perubahan internal. 1. Sistem pencernaan. Perut menjadi lebih panjang dan tidak lagi terlampau
berbentuk pipa, usus bertambah panjang dan bertambah besar. Otot-otot perut di dinding-dinding usus menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang. 2. Sistem peredaran darah. Jantung tumbuh pesat selama masa remaja. Pada usia 17 atau 18, beratnya 12 kali berat pada waktu lahir. Panjang dan tebal. Dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat kematangan bila mana jantung sudah matang. 3. Sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. 4. Sistem endokrin. Kegiatan gonad yang meningkat pada masa puber menyebabkan keseimbangan sementara dan seluruh sistem endokrin pada awal masa puber. Kelenjar-kelenjar seks berkembang pesat dan berfungsi, meskipun belum mencapai ukuran matang sampai akhir masa remaja awal atau awal masa dewasa. 5. Jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Jaringan sel tulang berkembang sampai tulang mencapai ukuran matang, khususnya bagai perkembangan jaringan otot. Dampak perubahan fisik remaja terhadap perilaku. Perubahan fisik pada masa remaja mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan motoriknya. Hal ini akan menimbulkan dampak atau menimbulkan permasalahan dalam pola perilaku, sikap, dan kepribadian remaja, yaitu pertama, dampak terhadap keadaan fisik. Pada saat menstruasi, remaja wanita sering mengalami sakit kepala, sakit pinggang, kejang, dan sakit perut yang diiringi dengan pingsan dan muntah-muntah dan gangguan kulit. Karena itu, timbullah rasa lelah, tertekan, dan mudah marah. Pertumbuhan fisik remaja juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan nafsu makan kurang baik, sehingga lesu dan lelah. Kalau remaja benar-benar sakit, ia ingin diperlakukan dengan penuh pengertian dan simpati yang lebih besar dari biasanya. Kedua, dampak terhadap sikap dan perilaku. Menurut Ridwan, ada beberapa dampak atau pengaruh perubahan fisik terhadap sikap dan perilaku, yaitu 1. Ingin menyendiri. Remaja mulai menarik diri dari teman-teman dan dari berbagai kegiatan keluarga, dan sering bertengkar dengan teman-teman serta anggota keluarga, juga sering melamun dan mencoba eksperimen seks melalui masturbasi. 2. Bosan. Remaja mulai bosan dengan permainan yang sebelumnya amat digemari, bosan dengan tugas-tugas sekolah, kegiatan-kegiatan sosial dan kehidupan pada umumnya. Akibatnya remaja sedikit sekali bekerja sehingga prestasinya di berbagai bidang menurun. Mereka menjadi terbiasa untuk tidak mau berprestasi karena sering timbul perasaan akan keadaan fisik yang tidak normal. 3. Inkoordinasi, yaitu pertumbuhan pesat dan tidak seimbang yang dapat mempengaruhi pada koordinasi gerakan. Dalam hal ini remaja merasa kriuk dan janggal selama beberapa waktu. 4. Antagonisme sosial, yaitu remaja seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan memantang. Bermusuhan antara dua jenis kelamin diungkapkan dalam kritik dan komentar atau ejakan merendah. 5. Emosi yang meninggi, yaitu kemarahan, merajuk, ledakan amarah, dan kecenderungan untuk menangis. 6. Hilangnya kepercayaan diri. Remaja banyak yang mengalami rendah diri karena dikritik bertubi-tubi dari orang tuanya. Mereka tidak memiliki percaya diri dan takut kegagalan. Ketiga, dampak terhadap jiwa. Perubahan fisik remaja juga berdampak pada perkembangan jiwanya. Dari perubahan fisik yang dialami remaja, yang terbesar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh. Badan menjadi makin tinggi dan besar, mulai berfungsi alat-alat reproduksi, dan tanda-tanda seks pubertas. Perubahan fisik tersebut menyebabkan gangguan dan kecanggungan bagi jiwa remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri.
Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya pembesaran payudara dan cepat membuat jiwa remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi menstruasi dan mimpi basah. Yang pertama, turut berdampak bagi ketenangan jiwa remaja, karena itu remaja belum menyesuaikan diri antara jiwanya dengan perilakunya. Memasuki usia remaja, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa peralihan dari anak-anak ke usia yang lebih dewasa. Hal ini ditunjukkan pula dengan kemampuan fisik remaja yang lebih tinggi dibandingkan saat anak-anak, misalnya dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan tubuhnya. Hal ini akan memicu remaja untuk menggeser perhatiannya ke hal-hal yang lebih bersifat motorik, untuk mengukur sejauh mana dia bisa melakukan hal-hal dengan kondisi fisiknya saat ini. Manfaat memahami perkembangan fisik dan motorik remaja bagi pendidik yang bisa kita dapatkan adalah: 1. Dapat menciptakan kepemahaman pendidik dalam gerak-gerik remaja. 2. Dapat memberikan motivasi atau nasihat dalam mengolah pemikiran remaja. Misalnya, ketika anak mulai duduk di bangku SMP dan SMA yang mulai banyak mengenal teman-teman yang mungkin berpengaruh terhadap pikiran yang membuat seorang anak ingin berhenti sekolah atau jarang masuk sekolah karena terlalu sering bermain dengan teman-temannya. Karena ketika seorang anak duduk di bangku SMP atau SMA, perkembangan kognitifnya mengenai pemikirannya matang, bertahan di beberapa sikap dan perilaku. 3. Dapat memberikan pelajaran mengenai akidah akhlak yang mendalam dan memaparkan akibat-akibat bagi yang melanggar aturan-aturan tertentu. 4. Mengetahui pola-pola tingkah laku baru. Seperti pada usia remaja berkembang, perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawas jenis. 5. Dapat memahami remaja dalam menghadapi bermacam-macam sifat-sifat serta tingkah laku fisik dan motorik remaja. 6. Dapat memahami meningkatnya kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas. Gerak fisik bisa merangsang perkembangan. 7. Dapat memahami peserta didik dengan baik. 8. Dapat memahami peningkatan daya ungkit yang lebih besar di dalam melakukan gerakan yang melibatkan tangan dan kaki pada remaja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.